Pernahkah Anda memperhatikan sesuatu yang aneh, bahkan mungkin mengganggu, yang terjadi di rumah Anda sendiri? Saya berbicara tentang momen tenang itu, mungkin larut malam atau lebih lambat di pagi hari, ketika Anda berlutut, tutup mata Anda dan mulai berbicara dengan Tuhan. Dan ketika kata-kata itu terbentuk di bibir Anda, tepat ketika roh Anda mulai terhubung, Anda melihatnya. Hewan peliharaan kesayangannya, kucing yang umumnya merindukan perhatiannya, tiba-tiba tegang, matanya terbuka dan melarikan diri dari ruangan ketika dia mengejarnya dengan kekuatan yang tak terlihat. Ini bukan hanya kebetulan, teman-teman. Apa yang terjadi jika saya memberitahu Anda bahwa ini bukan hanya naluri hewan? Apa yang terjadi jika perilaku aneh ini, penerbangan yang tiba-tiba ini, sebenarnya adalah sinyal, tanda yang dalam dan tak terbantahkan bahwa sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih kuat, jauh lebih bintang hadir bintang dari Pada yang dapat Anda lihat dengan mata alami Anda adalah memasuki ruangan bersama Anda pada saat Anda membuka hati dalam doa. Malam ini, kita akan menemukan kebenaran tersembunyi, wahyu yang ditemukan tidak hanya dalam teks-teks kuno, tetapi dalam reaksi sederhana dan naluriah dari makhluk-makhluk yang berbagi ruang mereka. Bersiaplah untuk memahami mengapa kerajaan spiritual bintang bereaksi bintang terhadap doanya. Dan apa yang benar-benar menghilang dari kucing Anda tentang pertempuran tak kasat mata yang berkembang di sekitarnya, orang-orang yang dipilih dari Allah. Tetap bersamaku, karena jawabannya akan mengubah cara Anda melihat waktu doa Anda selamanya. Pikirkan saat itu, Anda menundukkan kepala, Anda menutup mata, mungkin suaramu hanya berbisik, itu mungkin persekutuan diam-diam di hatimu. Tapi bintang snapshot bintang memulai hubungan itu. Tindakan menjangkau Tuhan, sesuatu berubah. Ini bukan hanya postur fisik atau ketenangan, ini adalah niat, iman yang diarahkan, pergantian roh Anda menuju yang ilahi, dan teman kucing Anda kacau, karena doa tidak pernah hanya kegiatan duniawi. Ketika Anda berdoa dengan iman, Anda terlibat dengan kenyataan jauh melampaui dunia fisik yang dapat Anda lihat dan sentuh. Intinya, Anda membuka pintu spiritual, udara di ruangan berubah, bukan dalam suhu atau kelembaban, tetapi dalam komposisi spiritualnya. Anda mengundang kehadiran Tuhan sendiri di ruang itu, dan kehadiran ini, meskipun menghibur dan hidup bagi Anda bintang, memiliki efek yang sangat berbeda pada kerajaan spiritual yang tidak terlihat. Alkitab penuh dengan kisah-kisah dunia yang tidak terlihat ini, di mana kekuatan yang lebih besar, bahwa diri kita sendiri berinteraksi dan bereaksi terhadap kuasa Allah dan tindakan anak-anak mereka. Doa, terutama doa yang dibuat melalui Yesus Kristus, adalah salah satu tindakan paling kuat yang dapat diambil oleh orang percaya. Ini adalah garis langsung. Doa yang kuat, ini adalah tindakan otoritas spiritual yang Tuhan berikan kepadanya. Dan seperti hal-hal tertentu di dunia fisik ditolak oleh cahaya atau suara, hal-hal tertentu di dunia spiritual sangat tidak nyaman dengan kehadiran Tuhan yang nyata. Kucing Anda, dengan indera jauh lebih selaras daripada energi dan kehadiran yang halus. Anda tidak bereaksi terhadap bintang Anda bintang. Dia bereaksi terhadap perubahan suasana spiritual yang bintang doanya bintang ciptakan ketika kehadiran Allah diundang. Karena kekuatan yang melekat dalam komunikasi dengan pencipta alam semesta melalui Yesus Kristus, suhu rohani ruang itu berubah secara dramatis. Pikirkan itu sebagai cahaya mendadak dan intens yang menyala di ruangan yang sebelumnya gelap atau gelap. Hal-hal yang disukai bayangan akan menyebar. Ini bukan tahayul. Itu adalah realitas spiritual, digambarkan dan ditegaskan dalam Alkitab. Hewan sering merasakan aspek-aspek dunia, bahwa manusia, buram untuk pendekatan fisik kita, cenderung kalah. Mereka dapat merasakan ketakutan, peristiwa alam yang akan segera terjadi, dan ya, saya pikir mereka dapat merasakan perubahan spiritual yang signifikan. Saat Anda mendedikasikan diri Anda untuk berdoa, mencurahkan hati Anda kepada Tuhan, Anda menciptakan mercusuar spiritual, Anda menegaskan hubungannya dengan kekuatan akhir, tindakan iman yang mendalam. Tindakan ini memiliki konsekuensi di kerajaan yang tidak terlihat, hal-hal yang terjadi, menarik kehadiran tertentu, dan mengusir orang lain. Ketika kucing Anda bereaksi seperti ini bukan hanya tentang menjadi menakutkan, ini adalah tanda yang jelas dan tidak dapat disangkal bahwa doanya efektif. Ini adalah kesaksian tentang kekuatan yang Anda miliki sebagai anak Allah. Komunikasinya dengan Bapa dimungkinkan melalui Yesus Kristus, begitu kuat, begitu nyata,
sehingga bahkan hewan yang berbagi rumahnya dapat mendeteksi dampaknya. Dia merasakan kehadiran Allah yang kuat dan luar biasa yang memasuki ruangan, atau merasakan ketidaknyamanan, reaksi, penarikan yang tergesa-gesa dari apapun yang menentang kehadiran suci itu. Bagaimanapun, reaksinya menegaskan realitas dimensi spiritual dan kekuatan besar yang diaktifkan ketika Anda hanya memilih untuk berdoa dalam iman. Ini memberitahu Anda bahwa doa Anda tidak hanya beresonansi di ruang kosong, itu mendarat, itu menyebabkan reaksi. Dia mengkonfirmasi bahwa dunia yang tak terlihat itu sangat nyata dan sangat terpengaruh oleh hubungannya dengan Tuhan. Ini adalah pengingat bahwa saat-saat yang Anda habiskan dalam persekutuan adalah pertempuran-pertempuran dan tanah yang dimenangkan di kerajaan spiritual. Temannya yang berbulu kecil secara tidak sengaja memberi Anda konfirmasi yang kuat tentang jalan iman Anda dan realitas nyata dari Tuhan yang Anda layani. Jadi, lain kali kucing Anda menyerang, jangan merasa berkecil hati atau bingung, merasa diberdayakan, merasa ditegaskan. Pahami bahwa doa Anda melakukan apa yang harus Anda lakukan. Itu menarik kehadiran Tuhan, dan dunia rohani sedang disadari. Fenomena aneh ini hanyalah manifestasi domestik kecil dari kekuatan spiritual yang luar biasa, yang dengannya Anda terlibat setiap kali Anda membuka hati Anda untuk berbicara dengan Tuhan. Ini adalah tanda visual, reaksi fisik terhadap peristiwa spiritual. Kerajaan yang tak terlihat, yang bereaksi terhadap undangan Anda kepada Tuhan, adalah bukti bahwa imannya tidak pasif, tetapi aktif, dinamis, dan kuat. Alkitab meyakinkan kita bahwa realitas perang rohani ini dan kadang-kadang tanda-tanda paling sederhana ada di rumah kita sendiri, mengkonfirmasi kebenaran ini. Pikirkan tentang hal ini, suasana di rumah Anda berubah saat berdoa. Ini seperti memutar saklar udara biasa yang dimuat dengan kehadiran ilahi. Dan sama seperti beberapa makhluk sensitif terhadap perubahan tekanan barometrik sebelum badai, beberapa makhluk tampaknya peka terhadap tekanan spiritual. Kucing yang beroperasi murni dengan naluri, bereaksi terhadap perubahan ini, dia tidak bereaksi terhadap Anda. Manusia, duduk dalam keheningan, itu bereaksi terhadap sesuatu yang lain, sesuatu yang dianggap sebagai gangguan. Perubahan dalam lingkungan yang memicu respons penerbangan. Inilah yang terjadi ketika cahaya kehadiran Tuhan memasuki ruang. Hal-hal yang dihuni dalam kegelapan, hal-hal yang menentang terang itu, merasa tidak nyaman, paparan, bahkan ancaman. Doa Anda yang ditawarkan dalam iman adalah saluran langsung kepada Tuhan. Ketika Anda rendah hati dan memohon namanya, terutama melalui Yesus Kristus, Anda mengundang kekuatan paling kuat dari alam semesta ke ruang Anda. Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan itu terang dan tidak ada kegelapan sama sekali. Di mana cahayanya datang, kegelapan harus kembali. Dan kadang-kadang, resesi itu tidak diam atau tidak terlihat, menyebabkan gelombang, gangguan dalam jaringan spiritual tempat itu. Kucing Anda, dalam bentuk hewan yang sederhana, hanya mencerminkan gangguan itu. Ini adalah manifestasi fisik dari realitas spiritual. Ini seperti melihat sepeda motor debu menarik di sinar matahari. Sinar matahari membuat debu tak terlihat. Doanya membuat dinamika spiritual yang tak terlihat di sekitarnya terwujud secara halus, dan kucingnya memberikan sinyal yang terlihat. Fenomena ini, yang mungkin tampak di permukaan, berfungsi sebagai pengingat yang kuat dari janji-janji yang ditemukan dalam Alkitab. Dia meyakinkan Anda bahwa iman Anda tidak abstrak ini memiliki efek nyata, bahkan jika efek itu tidak selalu seperti yang saya harapkan atau pahami segera. Ini menekankan bahwa Anda tidak berdoa dalam kekosongan, tetapi untuk realitas spiritual yang dinamis dan reseptif di mana Tuhan aktif dan kuat. Reaksi kucing menegaskan bahwa tindakan doanya, persekutuannya dengan Allah, melalui Yesus Kristus, memiliki dampak. Validasi ide-ide spiritual yang disediakan oleh Alkitab, yang menunjukkan bahwa kerajaan yang tidak terlihat bukan sekadar konsep teologis, tapi juga realitas yang dijalani, yang berinteraksi dengan dunia fisik kita. Ini bukan tentang mengaitkan kekuatan setan dengan hewan peliharaannya. Ini adalah tentang mengenali bahwa hewan dapat peka terhadap perubahan atmosfer, termasuk yang bersifat spiritual, sama seperti mereka merasakan gempa bumi di hadapan manusia. Doa Anda menggerakkan perairan spiritual, dan kucing Anda merasakan ombaknya. Ini adalah demonstrasi praktis kekuatan yang diaktifkan oleh iman sederhana. Adalah bentuk Tuhan untuk memberinya tanda pribadi kecil, bahwa Dia mendengarkan Anda dan bahwa doa Anda penting. Ini menunjukkan
bahwa ruang yang didedikasikan untuk doa menjadi tanah yang ditahbiskan, tempat di mana kehadiran Allah secara khusus tamu, dan di mana apapun yang bukan dari Tuhan dapat merasa dipaksa untuk pensiun. Penarikan ini bukan pertanda bahwa doa Anda tidak efektif, melainkan sebaliknya. Ini adalah bukti bahwa doanya bekerja persis seperti yang dimaksudkan. Mendekati Tuhan dan membuat oposisi spiritual terbelakang. Setiap kali kucing Anda kacau, Anda bisa tersenyum. Mengetahui bahwa iman Anda menyebabkan kegemparan di dunia yang tidak terlihat dan bahwa Tuhan muncul. Alkitab penuh dengan kisah-kisah tentang bagaimana alam bahkan menanggapi kuasa Allah. Dan tindakan sederhana dari hewan peliharaannya dapat menjadi kesaksian pribadi kecil tentang kebenaran itu dalam hidupnya sendiri. Ini memperkuat pengajaran bahwa melalui Yesus Kristus, Anda memiliki akses ke otoritas spiritual yang memengaruhi lingkungan Anda. Ini adalah gema domestik yang tenang dari otoritas yang ditunjukkan Yesus Kristus tentang kekuatan rohani. Iman Anda adalah kekuatan spiritual, dan doa Anda adalah tindakan yang membebaskannya. Lihat, doa orang yang dipilih bukan hanya bisikan yang tenang antara Anda dan Tuhan. Ini adalah pernyataan di kerajaan spiritual. Ini seperti menjatuhkan batu di air tetap, ombak memanjang. Ketika Anda berlutut atau merasakan dan mulai berdoa dengan iman yang tulus, Anda secara aktif mengundang kehadiran Tuhan di lokasi tertentu. Undangan ini sangat kuat. Mulailah mengubah suasana spiritual. Pikirkan tentang hal itu sebagai percakapan pasif dan lebih sebagai tampilan aktif kerajaan Allah di ruang fisik Anda. Alkitab berbicara banyak tentang pertempuran spiritual dan realitas kekuatan tak terlihat. Doa Anda adalah senjatanya, pembelaan Anda, dan alat pengaruh Anda terhadap konflik yang tidak terlihat ini. Melalui Yesus Kristus, kita diberi wewenang untuk berpartisipasi dengan cara ini. Ketika Tuhan menanggapi doanya yang penuh dengan iman, kehadirannya mulai memindahkan apapun yang tidak selaras dengan sifatnya. Ini seperti menyalakan cahaya terang di ruangan gelap. Apapun yang tersembunyi di bayang-bayang terbuka atau dipaksa melarikan diri. Ini bukan hanya teoretis, ini memiliki efek praktis dan dapat diamati, seperti reaksi kucing Anda, atau mungkin sensasi kedamaian yang tiba-tiba, atau penurunan ketegangan udara setelah berdoa secara intens untuk suatu situasi atau tempat. Anda benar-benar menguduskan ruang Anda, menandainya sebagai wilayah di bawah pengaruh Tuhan. Ini tidak berarti bahwa itu tidak menghadapi tantangan atau merasakan tekanan spiritual di tempat lain, tetapi di ruang itu yang didedikasikan untuk doa, itu membangun benteng cahaya. Musuh membenci ini. Dia tidak ingin Anda memiliki garis langsung dan kuat untuk Tuhan, dan tentu saja tidak ingin Anda menjadi agen perubahan spiritual di lingkungan Anda. Itulah sebabnya mungkin ada gangguan pikiran yang mencoba melarikan diri, atau bahkan peristiwa aneh di sekitar waktu doa Anda. Ini bukan tanda-tanda bahwa Anda harus berhenti, mereka adalah konfirmasi bahwa doa mereka mencapai tujuannya. Anda mengganggu status quo di kerajaan spiritual yang mengelilingi Anda. Damai yang Anda rasakan, atau keberangkatan yang tiba-tiba dari perasaan yang mengganggu, adalah hasil nyata dari perubahan spiritual ini. Imannya yang gigih dalam tindakan, melalui doa menciptakan batas, suatu area di mana pengaruh Tuhan diperkuat dan kekuatan yang berlawanan semakin sulit bagi mereka untuk beroperasi. Itulah sebabnya Alkitab mendorong doa yang konstan. Ini bukan hanya tentang permintaan pribadi, tetapi tentang mempertahankan posisi spiritual dan pengaruh pada lingkungannya. Ingat kekuatan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus tentang setan dan penyakit yang sering dikaitkan dengan penindasan rohani. Melalui Dia, kami berbagi kemenangan itu dan otoritas itu. Doanya, yang diumpankan oleh imannya, menerapkan kemenangan Yesus Kristus ke dunia terdekatnya, mundur kembali ke kegelapan, dan mengundang lebih banyak cahaya dan tatanan Allah. Anda adalah termostat spiritual, dan doa Anda adalah cara di mana suhu diatur dalam lingkup pengaruh Anda, meningkatkan panas dalam apapun yang menentang kehendak Tuhan. Perubahan ini sedang terjadi, Anda merasa secara dramatis atau tidak. Iman Anda yakin bahwa Tuhan bekerja, bahkan ketika tanda-tanda itu, terus kucing itu hanyalah contoh kecil dan aneh. Perhatikan perubahan lain, mungkin percakapan berubah, atmosfer diringankan atau peluang muncul setelah hukuman yang terfokus. Ini adalah lingkungan yang menanggapi peningkatan kehadiran Allah yang membawa melalui doanya, dilakukan dalam otoritas yang diberikan oleh Yesus Kristus. Alkitab memberitahu kita
bahwa kita sadar akan kekuatan spiritual di tempat kerja, dan doa mereka adalah alat mereka yang paling efektif untuk berkomitmen kepada mereka dan memastikan bahwa kehendak Tuhan dilakukan di bumi seperti di surga, dimulai dengan ruang yang ditempati. Dimulai dengan ruang yang ditempati, doa bukan hanya monolog yang ditujukan pada Tuhan, ini adalah tindakan spiritual yang secara langsung mempengaruhi yang tidak terlihat. Ketika Anda dengan jujur berdoa, diberi makan oleh iman Anda tidak hanya berbicara bintang dengan bintang Tuhan, Anda melibatkan bintang dengan bintang lingkungan spiritual yang mengelilingi Anda. Pikirkan tentang bagaimana melangkah di medan perang. Tetapi senjatamu tidak fisik, kekuatan Tuhan yang bergerak melalui kata-kata dan keyakinan Anda. Alkitab berbicara secara luas tentang kerajaan rohani, kekuatan-kekuatan yang bekerja di sana yang menentang Allah dan tujuannya. Kekuatan-kekuatan ini berkembang dalam kegelapan dan penyembunyian. Doa yang tulus, yang ditawarkan atas nama Yesus Kristus, seperti menerangi cahaya yang kuat di tempat yang terbiasa dengan bayangan. Cahaya ini, kehadiran Tuhan yang sama dengan yang Anda undang, secara inheren mengganggu apa yang disembunyikan dan beroperasi dari kehendak Tuhan. Ini adalah menjengkelkan yang kita bicarakan. Bukan karena kekuatan yang tidak terlihat menjengkelkan. Mereka secara aktif ditolak dan ditolak oleh otoritas yang diperoleh melalui Anda, melalui Yesus Kristus. Ingat, Yesus Kristus sendiri memberikan otoritas pengikutnya atas kekuatan kegelapan. Doa Anda adalah agar Anda menjalankan otoritas turun-temurun itu. Alkitab mendorong kita untuk meletakkan baju besi lengkap Allah. Dan doa adalah bagian penting dari baju besi itu, senjata kunci dalam gudang rohani kita. Beginilah cara kami menghadapi dan mengatasi perlawanan yang tidak terlihat. Ketika Anda berdoa, terutama ketika Anda berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan sebagaimana diungkapkan dalam Alkitab, Anda secara aktif membongkar struktur dan pengaruh di kerajaan yang tak terlihat, yang menghambat rencana Allah untuk hidup Anda, keluarga Anda, komunitas Anda. Ini bukan tentang menghasilkan kekuatan mereka sendiri. Ini adalah tentang menghubungkan dengan kuasa Allah yang tak terbatas melalui iman dan menyalurkannya ke lanskap spiritual. Ketidaknyamanan atau gangguan yang dapat dianggapnya dalam menanggapi doa yang tulus adalah bukti bahwa cahaya menghantam kegelapan. Ini adalah bukti bahwa doanya tidak hanya beresonansi dalam ruang hampa, tetapi juga mendarat di kerajaan yang tak terlihat dan memulai reaksi. Ini membutuhkan iman yang tak tergoyahkan untuk percaya bahwa bahkan ketika Anda tidak melihat hasil fisik langsung, doa Anda menawarkan kepada Allah melalui Yesus Kristus sedang mencapai sesuatu yang mendalam di tingkat spiritual. Ini secara harfiah mengatur ulang furnitur tak terlihat, menyelaraskan hal-hal lebih dekat dengan tatanan ilahi yang Tuhan maksudkan. Kekuatan tak terlihat lebih suka stagnasi, rahasia, dan mempertahankan hal-hal persis seperti mereka. Bertentangan dengan keinginan Tuhan untuk transformasi dan kebebasan. Doanya adalah kekuatan yang mengganggu status quo itu. Ini adalah pernyataan kedaulatan Tuhan tentang setiap domain. Terlihat dan tidak terlihat, Dia masih berdoa. Dia melanjutkan, terus menerapkan kemenangan Yesus Kristus melalui iman Anda yang gigih, dan Anda akan terus melihat kinerja kuasa Allah yang tak terlihat. Itulah sebabnya, kadang-kadang Anda bisa merasakan perlawanan ketika Anda mulai berdoa, atau memperhatikan bahwa hal-hal tampaknya semakin buruk sebelum mereka membaik. Tidak selalu terjadi, tetapi itu bisa menjadi tanda bahwa doanya mencapai tujuannya di kerajaan yang tidak terlihat, dan kekuatan yang lebih suka kegelapan kembali. Mereka tidak ingin cahaya Tuhan memasuki wilayah mereka. Tetapi Alkitab meyakinkan kita bahwa Dia yang ada di dalam dirimu lebih besar dari yang ada di dunia, bahwa Dia adalah Roh Allah, dapat diakses oleh kita melalui Yesus Kristus. Jadi, ketika Anda berdoa, Anda tidak melibatkan kekuatan-kekuatan ini dengan kekuatan Anda sendiri, tetapi dalam kekuatan Tuhan. Iman Anda adalah saluran yang melaluinya kekuatan ilahi ini mengalir. Itulah sebabnya doa yang gigih sangat penting. Kadang-kadang, gangguan awal menyebabkan reaksi, tetapi doa yang konsisten, berdasarkan pada iman dan pengetahuan tentang apa yang Yesus Kristus capai, melemahkan perlawanan dan membangun akan lebih kuat. Ini adalah proses transformasi spiritual, dimulai dengan dunia batinnya sendiri dan meluas ke lingkungannya. Anda tidak hanya berdoa bintang pada bintang hal-hal, Anda berdoa bintang dalam bintang jaringan realitas, terlihat dan tidak terlihat, mengundang kehadiran dan wewenang Allah untuk bersaksi.
Ini adalah pekerjaan yang mendalam dan tersedia untuk setiap orang percaya melalui karya Yesus Kristus yang sudah selesai dan kuasa Roh Allah. Jadi Anda tidak pernah meremehkan dampak doa tulus Anda. Ini benar-benar kekuatan yang mengubah lanskap yang tidak terlihat. Ini menantang kekuatan spiritual yang berupaya menjaga cengkeraman mereka, memaksa mereka untuk beraksi terhadap kehadiran dan otoritas Allah yang semakin besar yang Anda bawa secara aktif ke ruang Anda. Gangguan ini menegaskan realitas pertempuran spiritual yang dijelaskan dalam Alkitab dan menegaskan bahwa doanya bukan hanya teori. Ini adalah partisipasi aktif dalam rencana Tuhan untuk kemajuan. Iman Anda membuat hubungan dan kuasa Allah dilepaskan melalui doa-doa Anda dalam nama Yesus Kristus, melakukan pekerjaan mengganggu kekuatan yang menentang kehendak-Nya. Interaksi dinamis di kerajaan yang tidak terlihat ini adalah konstan. Ini bukan acara yang unik. Ini adalah proses yang berkelanjutan untuk menyelaraskan realitas Anda dengan kerajaan Allah melalui otoritas rohani yang telah mereka berikan kepada Anda. Kucing, oposisi yang tidak terlihat ini, kekuatan spiritual ini, tidak melarikan diri dari bintang Anda bintang secara pribadi dalam hal kelemahan manusia Anda. Mereka melarikan diri dari bintang kehadiran bintang Allah yang Anda atur dan dimanifestasikan melalui penyerahan Anda, kepatuhan Anda dan, yang terpenting, doa Anda berakar pada iman. Pikirkan tentang hal ini. Cahaya menghilangkan kegelapan bukan karena kegelapan menyukai cahaya, tetapi karena kegelapan tidak bisa ada di tempat cahaya berada. Itu adalah sifat kegelapan untuk pensiun dari cahaya. Demikian pula, kekuatan oposisi ini tidak dapat hidup berdampingan dengan nyaman dengan kehadiran dan otoritas Allah yang nyata. Ketika Anda berdoa dalam nama Yesus Kristus, Anda pada dasarnya membanjiri ruang Anda, situasi Anda, pikiran Anda, lingkungan Anda dengan cahaya ilahi. Anda mungkin tidak melihat cahaya itu sendiri dengan mata fisik Anda, tetapi kucing, oposisi spiritual, merasakannya. Mereka merasakan perubahan otoritas, mereka merasakan penurunan dalam domain kekuasaan mereka sendiri ketika domain Tuhan meningkat. Ini adalah bagian dari apa yang tidak Anda lihat, tetapi ada kemungkinan bahwa Anda merasakan kedamaian, resolusi mendadak untuk masalah yang lama, atau melihat keadaan berubah secara ajaib. Tetapi seringkali efek bintang dari perubahan realitas spiritual yang tidak terlihat seringkali. Kekuatan spiritual yang mempertahankan masalah atau oposisi, yang kucing merasakan tekanan yang tumbuh dari kehadiran Allah dan harus menyerah. Alkitab berbicara secara luas tentang perang rohani dan kekuatan dan otoritas yang diberikan kepada orang percaya. Ini bukan metafora perjuangan psikologis saja, ini adalah deskripsi entitas spiritual sejati yang menentang kehendak dan umat Allah. Komitmennya yang terus-menerus melalui doa dan menjalani kehidupan yang tunduk pada Allah membawa kehadiran yang kuat dan tidak terlihat ini dalam oposisi yang tak terlihat. Kekuatan Allah dilepaskan melalui imannya dan bahwa pembebasan bertindak sebagai gangguan, pembatasan, tantangan langsung untuk titik dukungan musuh. Mereka berkembang dalam ketidakhadiran, tidak adanya cahaya, tidak adanya kebenaran, tidak adanya kehadiran aktif Tuhan. Ketika Anda mengisi ruang itu dengan doa yang didorong oleh iman kepada Yesus Kristus dan pekerjaannya yang lengkap, Anda menciptakan lingkungan di mana mereka tidak dapat beroperasi secara efektif. Reaksinya sering dimanifestasikan sebagai perlawanan yang lebih besar. Bukanlah tanda bahwa ia gagal, tetapi seringkali merupakan tanda bahwa ia mengelola untuk membawa realitas kerajaan Allah yang tak terlihat. Ini seperti mengaduk debu sebelum membersihkan ruangan secara menyeluruh. Debu ada di sana, tidak terlihat, tetapi aksinya membuatnya sementara terlihat sebelum benar-benar dihilangkan. Kucing yang melarikan diri adalah debu spiritual yang diaduk dan akhirnya hilang oleh angin Roh Kudus yang kuat, dilepaskan melalui kehendaknya dan iman yang gigih. Ini adalah kesaksian tentang sifat Allah yang hidup dan aktif dan otoritas yang diberikan kepada orang-orang percaya melalui Yesus Kristus. Ini bukan sihir, itu adalah hukum spiritual. Sama seperti gravitasi bekerja, apakah Anda melihatnya atau tidak? Prinsip-prinsip spiritual beroperasi di kerajaan yang tidak terlihat. Prinsipnya di sini adalah bahwa kegelapan pensiun dari cahaya dan kekuatan spiritual yang berlawanan harus menyerah pada otoritas superior dan kehadiran Allah ketika mereka menghadapi dalam nama Yesus Kristus, diaktifkan oleh iman dan kepatuhan mereka pada ajaran Alkitab. Kucing tidak melarikan diri, karena Anda berteriak keras meskipun doa yang kuat memiliki tempatnya.
Tetapi untuk bintang siapa bintang Anda menyelaraskan, dan bintang otoritas yang Anda gunakan, Anda bertindak sebagai agen kerajaan Allah, membawa realitasnya ke manifestasi. Pelarian adalah konsekuensi dari ketidakcocokan yang melekat dari kerajaan kegelapan dengan kerajaan Allah. Perannya, berdasarkan identitasnya dalam Yesus Kristus dan dibimbing oleh Alkitab, adalah untuk terus-menerus membawa kehadiran dan otoritas Allah ke situasi melalui doa yang penuh dengan iman. Tekanan persisten ini membuat lingkungan memusuhi kucing, membiarkannya menjadi pilihan tetapi untuk pensiun atau kehilangan basis daya. Ini bukan hanya tentang bintang meminta Tuhan untuk melakukan sesuatu yang jauh. Ini adalah tentang bergaul dengan Tuhan untuk menegakkan kehendaknya di bumi sebagaimana Ia berada di surga, menggunakan otoritas yang telah diberikan Yesus kepada Anda. Ini membutuhkan upaya berkelanjutan, bukan upaya unik, kekuatan tak terlihat menahan diri sepanjang waktu yang bisa, tetapi kehadiran Allah yang berkelanjutan, mewujudkan realitas melalui iman dan doanya. Akhirnya melakukan posisinya yang tidak berkelanjutan. Mereka melarikan diri dari bintang bobot yang tumbuh, bintang dari kemuliaan dan otoritas Allah yang secara sadar atau tidak sadar Anda membawa situasi tersebut. Ada kemungkinan bahwa itu tidak memandang berat badan, tetapi oposisi yang tidak terlihat terasa akut. Ini adalah kompor tekanan spiritual, dan mereka adalah orang-orang yang bertekanan. Perannya adalah menjaga panas melalui doa yang konsisten dan penuh iman. Berlabuh dalam pemahaman tentang apa yang telah dicapai oleh Yesus Kristus untuk Anda. Alkitab menyediakan peta jalan yang menunjukkan kepada kita sifat pertempuran ini dan senjata yang telah mereka berikan kepada kita. Kenyataannya adalah bahwa musuh hadir, beroperasi di kerajaan yang tidak terlihat, sering memengaruhi dunia yang terlihat. Doa Anda bukan hanya kata-kata yang dipancarkan di udara. Mereka adalah tindakan spiritual yang terlibat dengan realitas yang tidak terlihat ini. Ketika Anda berdoa sejalan dengan kehendak Allah, sebagaimana diungkapkan dalam Alkitab, Anda mengambil keuntungan dari otoritas penuh Yesus Kristus dan mengundang intervensi aktif Allah. Ini menciptakan suasana yang bertentangan dengan sifat kekuatan yang berlawanan ini. Mereka tidak dapat mengalami kemurnian, kebenaran dan kekuatan yang membawa kehadiran Tuhan. Karena itu, reaksinya adalah melarikan diri, pensiun dari lingkungan yang Ia ciptakan. Ini menegaskan bahwa upaya spiritual mereka memiliki dampak nyata, bahkan jika itu adalah kerajaan yang tidak terlihat terlebih dahulu. Kemajuan yang akhirnya Anda lihat di dunia fisik seringkali merupakan hasil langsung bahwa kucing terpaksa melarikan diri dari wilayah yang tidak terlihat yang pernah ia tempati. Ini adalah manifestasi fisik dari kemenangan spiritual. Ini adalah tentang pemahaman bahwa pertempuran terutama spiritual, seperti yang dijelaskan dalam Alkitab, Anda tidak berjuang melawan daging dan darah, tetapi melawan kekuatan spiritual. Senjata Anda adalah doa, didorong oleh iman kepada Yesus Kristus, dan didukung oleh otoritas yang diberikan oleh Allah. Senjata ini membahas oposisi yang tidak terlihat, menyebabkan mereka bereaksi dan, pada akhirnya, menarik diri dari terang kehadiran Tuhan yang membawa. Sekarang, pikirkan apa artinya itu dalam istilah praktis ketika Anda berdoa. Terutama doa-doa yang penuh dengan iman, yang berakar pada janji-janji Allah yang ditemukan dalam Alkitab. Anda pada dasarnya mengaktifkan kekuatan spiritual. Kekuatan ini adalah kehadiran Allah sendiri yang dimediasi melalui otoritas yang Dia berikan kepada kita dalam Yesus Kristus, di mana kehadiran Tuhan, kegelapan tidak bisa tetap ada. Ini seperti memutar saklar lampu di ruangan hitam, di mana ada sesuatu yang disembunyikan. Cahaya tidak hanya menerangi ruangan, dia memperlihatkan apa yang ada di penguntip di sana dan sering membuatnya bubar. Kucing yang kita bicarakan, oposisi yang tak terlihat ini, berkembang dalam kegelapan, di atmosfer tanpa kehadiran Allah. Doanya adalah tindakan membawa kehadiran yang terang dan ilahi ke suatu situasi, ke rumahnya, ke kehidupannya atau ke kehidupan orang-orang yang ia lakukan. Inilah alasan mengapa Alkitab mendorong kita untuk berdoa tanpa henti, untuk mengisi lingkungan kita dengan suasana langit. Ketika satu ras ruang atau situasi dengan doa yang didukung oleh iman kepada Yesus Kristus, Anda melakukannya dengan tidak nyaman, bahkan bermusuhan untuk kekuatan-kekuatan yang berlawanan ini. Mereka memiliki pilihan, mentolerir cahaya dan kekuatan Tuhan yang tak tertahankan atau melarikan diri. Reaksinya melarikan diri, menyebabkan gangguan ketika mereka pergi,
atau tiba-tiba mengungkapkan kehadirannya melalui perubahan halus atau tidak begitu halus di atmosfer atau keadaan. Bintang adalah lihat yang dirujuk oleh janji temu awal. Tidak harus bahwa Anda memiliki visi atau mendengarkan suara yang terdengar, meskipun Tuhan tentu dapat bekerja seperti itu. Lebih sering, itu adalah bintang reaksi bintang dari oposisi spiritual terhadap doa yang berfungsi sebagai konfirmasi. Kucing bereaksi karena telah diekspos, terdeteksi oleh cahaya spiritual yang Anda bawa melalui doa. Ada kemungkinan bahwa pikiran Anda tidak mengerti apa yang terjadi di kerajaan yang tidak terlihat, indera spiritualnya yang khas. Jika tidak sepenuhnya diseter, perubahan halus bisa hilang. Tetapi doa itu sendiri diberdayakan oleh Roh Kudus dan iman Anda kepada Yesus Kristus. Bintang melakukan pekerjaan, komitmen spiritual dimulai. Reaksi posterior dari kekuatan yang berlawanan hanyalah gema fisik atau lingkungan dari pertempuran spiritual itu dan kemenangan yang diprakarsai oleh Anda memanggil Tuhan. Ini adalah tanda bahwa wilayah itu ditantang, bahwa kegelapan ditolak. Alkitab mengingatkan kita bahwa kita duduk bersama Yesus Kristus di kerajaan-kerajaan celestial, memberi kita posisi otoritas untuk berdoa dan berdampak pada dunia rohani. Kemudian, ketika Anda berdoa sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Alkitab, mempercayai kuasa Allah dan karya Yesus Kristus yang sudah selesai, jangan membuang perubahan yang halus, peristiwa aneh atau perasaan bahwa sesuatu yang tidak terlihat bereaksi. Ini bisa menjadi kucing yang dipaksa untuk menunjukkan kehadiran mereka, atau menggerakkan, atau secara aktif melarikan diri dari ruang yang sekarang dipenuhi dengan kehadiran Tuhan karena doa-doa mereka. Ini adalah bentuk deteksi spiritual, tidak hanya untuk indera, tetapi dengan reaksi kekuatan yang berlawanan dengan energi dan otoritas ilahi yang telah digunakan melalui iman. Ini menegaskan bahwa doa mereka bukan kata-kata kosong, tetapi senjata spiritual yang kuat. Mereka secara aktif menciptakan lingkungan di mana Tuhan dapat dilakukan dan di mana kegelapan tidak dapat tinggal dengan nyaman. Berpegang teguh pada iman Anda selama proses ini sangat penting. Percaya bahwa bahkan ketika kemajuan penuh tidak terlihat, panorama spiritual sedang diubah. Tuhan sedang bekerja melalui kepatuhan Anda dalam doa. Ini adalah tentang memahami dinamika yang dijelaskan dalam Alkitab, bahwa ada perang rohani, dan doa adalah cara utama untuk melibatkannya dengan otoritas Yesus Kristus. Musuh bereaksi terhadap kehadiran kuasa Allah, dan reaksi itu adalah sinyal, lihat bahwa sesuatu yang signifikan telah terungkap dan sedang diperlakukan di kerajaan yang tidak terlihat. Reaksi lokal ini, agitasi ini berfokus pada tempat tertentu, justru apa yang dapat menunjukkan ini dari tekanan spiritual terbesar. Pikirkan dengan cara ini, jika itu memberikan tekanan pada balon, titik terleman, atau area di mana udara lebih terkonsentrasi akan menutupi atau bereaksi lebih kuat. Demikian pula, ketika Anda memperkenalkan kekuatan dan kehadiran Allah melalui doa, bertindak dalam otoritas yang diberikan oleh Yesus Kristus, kekuatan yang berlawanan akan sering bereaksi lebih jelas, di mana pengaruhnya lebih kuat atau di mana ia telah menetapkan titik dukungan. Ini bisa menjadi ruang pribadi, di mana seseorang mengalami ketakutan atau penindasan yang luar biasa, objek tertentu yang tampaknya membawa suasana negatif, atau bahkan sudut properti. Disinilah perlawanan lebih mengakar, di mana garis pertempuran ditarik, lebih tiba-tiba di kerajaan yang tidak terlihat. Mengenali poin khusus ini sangat strategis, mengubah doanya tentang dispersi umum menjadi pemogokan tertentu. Alih-alih hanya berdoa untuk rumah, Anda dapat memfokuskan imannya dan menyatakan kebenaran Alkitab di kamar tertentu, objek itu, atau area itu. Anda mengarahkan cahaya Tuhan ke jantung aktivitas kegelapan. Alkitab memberitahu kita bahwa kita tidak berjuang melawan daging dan darah, tetapi melawan kekuatan spiritual di tempat-tempat surgawi, dan mengidentifikasi di mana kekuatan-kekuatan ini terwujud dengan kekuatan yang lebih besar, memungkinkan kita untuk melibatkan mereka secara langsung dengan senjata spiritual yang telah Tuhan berikan. Ini membutuhkan penegasan, ya, tetapi seringkali penegasan itu terjadi dengan mengamati reaksi-reaksi ini. Apakah doa mulai menyebabkan lebih banyak gangguan di kamar tidur utama? Apakah Anda merasakan lemari penindasan tertentu? Apakah furnitur tampaknya memancarkan negatif? Ini tidak harus menjadi sumber dalam diri mereka sendiri, tetapi mereka dapat menjadi indikator, penanda yang menunjukkan di mana kekuatan yang berlawanan memusatkan energinya, atau di mana pengaruhnya telah ditetapkan.
Ini adalah kucing yang bereaksi lebih keras di tempat di mana ia merasa lebih terancam atau lebih terekspos oleh kehadiran bahwa Tuhan disambut dan ditegaskan melalui imannya. Memahami ini membantu Anda berdoa dengan lebih akurat dan berkuasa. Anda dapat berbicara secara khusus melawan semangat ketakutan yang beroperasi di ruangan bintang salah, berdasarkan otoritas yang diberikan kepada orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Anda dapat mendeklarasikan kekuatan pembersihan Tuhan atas bintang objek itu. Anda melibatkan medan perang spiritual dengan kecerdasan yang diperoleh dari reaksi musuh sendiri. Itulah sebabnya memperhatikan tanda-tanda halus atau tidak begitu halus ini sangat vital. Mereka adalah informasi yang membantu Anda mengaitkan Anda secara lebih efektif dengan Tuhan untuk membawa realitas kerajaannya ke lingkungan Anda. Iman Anda bukan hanya keyakinan umum, ini adalah kepercayaan terfokus yang diterapkan pada situasi tertentu, diarahkan pada titik perlawanan yang diketahui, yang diidentifikasi melalui pengamatan dan reaksi spiritual. Proses ini sepenuhnya konsisten dengan prinsip-prinsip perang rohani yang ditemukan di seluruh Alkitab, yang memungkinkan orang percaya untuk menegakkan kemenangan yang sudah dimenangkan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Ini bukan tentang memperhatikan musuh yang tidak semestinya, tetapi secara strategis membongkar karyanya dengan menyinari cahaya, kebenaran dan kehadiran Allah di tempat yang sama di mana mereka berusaha untuk menyembunyikan dan memberikan pengaruh. Pendekatan terarah ini, dipandu oleh titik-titik tekanan yang terungkap, adalah cara yang kuat untuk melihat kemajuan. Dan ketika Anda melihat perlawanan ini, yang muncul terus-menerus di lokasi bintang itu sendiri, bintang itu mungkin ruang tertentu di rumah, objek tertentu, sudut tertentu di tempat kerja, atau bahkan secara konstan terkait dengan jenis percakapan atau interaksi tertentu. Itu adalah informasi yang luar biasa ya. MG signifikan, itu tidak acak. Pikirkan seperti ini, jika sesuatu selalu bersembunyi di tempat yang sama, itu karena bintang poin itu menawarkan perlindungan bintang dari sesuatu yang spesifik. Bintang apa yang dicari shelter? Dia mencari perlindungan cahaya dan kebenaran bahwa Tuhan mengarah ke ruang atau situasi itu melalui imannya. Itu bereaksi terhadap bintang memuat bintang atau bintang beban bintang dari kehadiran dan tujuan Tuhan yang membawa dan menegaskan di lingkungan itu. Disinilah cahaya yang Anda bawa adalah untuk mencapai kegelapan yang menempati lebih langsung, atau di mana ia memiliki kilang anggur yang paling mapan. Mengidentifikasi lokasi atau titik aktivasi yang berulang ini memungkinkan Anda melampaui kalimat umum. Alih-alih berdoa untuk kedamaian di DPR pada umumnya, itu dapat secara khusus berdoa untuk semangat ketakutan yang beroperasi di kamar tertentu di mana mimpi buruk selalu terjadi. Alih-alih hanya berdoa untuk kemajuan dalam keuangan, Anda dapat mengatasi semangat busuk atau penindasan yang terus-menerus memanifestasikan setiap kali berurusan dengan tagihan tertentu atau memasuki kantor tertentu. Tingkat ketepatan ini berasal dari memperhatikan reaksi bintang dapat diprediksi bintang dari musuh. Mereka menunjukkan kepada Anda di mana titik-titik rentan mereka berada, di mana mereka merasa lebih terancam oleh kerajaan Allah yang maju melalui hidup Anda dan iman Anda kepada Yesus Kristus. Alkitab penuh dengan contoh-contoh di mana kekuatan spiritual menghadapi diri mereka sendiri di lokasi tertentu atau terkait dengan masalah tertentu. Yesus Kristus tidak hanya mengusir setan secara acak, Dia berbicara kepada mereka di orang-orang dan situasi di mana mereka beroperasi. Para rasul yang diperlakukan dengan roh tertentu di kota-kota tertentu sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Ini bukan ide era baru. Ini adalah prinsip Alkitabiar untuk membedakan roh dan melibatkan pertempuran di mana ia lebih intens dan strategis. Tuhan telah memberi kita wewenang, tetapi otoritas itu ditangani lebih efektif ketika diterapkan secara cerdas berdasarkan pengamatan dan kebijaksanaan. Iman Anda bukan hanya perisai itu adalah pedang, dan mengetahui bintang di mana bintang memukul pedang itu adalah kuncinya. Ketika perlawanan selalu dikaitkan dengan tempat atau tempat yang sama, itu memberitahu Anda bahwa ada kekuatan di sana, sesuatu yang telah diinvestasikan dan ingin dipertahankan musuh. Itu bisa menjadi kebohongan yang telah diyakini, sebuah pola dosa yang telah ditetapkan, atau bahkan efek persisten dari peristiwa masa lalu yang terjadi di tempat itu. Ini adalah beban, berat atau sifat yang spesifik dari kebenaran atau kehadiran Tuhan yang menyebabkan reaksi. Misalnya, jika Anda secara khusus menyatakan kelimpahan dan penyediaan Allah, dan terus-menerus merasakan penindasan atau ketakutan yang kuat,
Setiap kali uang yang terkait dengan uang terbuka, musuh menunjukkan di mana ia secara khusus berjuang dalam kebenaran ketentuan Tuhan dalam hidupnya. Lokasi itu menerima faktor. Membuka surat adalah tempat posisi spesifik dari kebenaran Allah adalah untuk memenuhi kebohongan spesifik musuh atau kekurangannya. Identifikasi yang tepat ini memungkinkan iman Anda. Anda dapat berbicara langsung dengan roh yang beroperasi di sana, dalam nama Yesus Kristus. Anda dapat menggunakan tulisan-tulisan yang secara khusus relevan dengan kebohongan atau ketakutan yang terwujud di tempat itu. Pada dasarnya, penyakit spiritual mendiagnosis di mana rasa sakit atau perlawanan spiritual terus diproduksi. Reaksi musuh mengungkapkan sifat beban yang dia coba lindungi atau buntahkan. Ini adalah ketakutan spesifik, kebohongan khusus, bobot penindasan khusus yang terkait dengan tempat atau situasi itu. Mengetahui bintang di mana bintang posisi khusus ini dipertahankan, Anda dapat memfokuskan sumber daya spiritualnya, doa Anda dan pernyataan Anda tentang kebenaran Tuhan di sana. Ini bukan tentang memberikan kekuatan musuh, tetapi mengenali di mana bintang pekerjaannya bintang, sehingga Anda dapat secara efektif membongkar dia menggunakan kekuatan yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Visi ini mengubah cara Anda mengatasi perang rohani, itu membuat latihan imannya strategis dan kuat, berakar pada kebijaksanaan, bukan hanya upaya umum. Memahami di mana kucing bersembunyi memberitahu Anda persis bagian dari kebenaran Allah. Aspek apa dari kemenangan Yesus Kristus lebih mengancam kehadirannya di sana ingin menunjuk kepada Anda kebohongan spesifik yang perlu ditimbulkan dengan kebenaran Allah. Kebenaran dan kebohongan itu perlu ditimbulkan dengan kebenaran Allah dan kekuatan yang melekat dalam nama Yesus Kristus. Di tempat yang sama seperti musuh lebih aktif, berusaha menyembunyikan operasinya dan mempertahankan cengkeramannya, bahwa imannya yang terfokus menjadi kekuatan yang menembus. Pikirkan tentang hal ini, mengapa entitas spiritual didedikasikan untuk penipuan dan perampokan mengungkapkan dirinya sendiri? Dia tidak secara sukarela. Itu hanya terpapar karena cahaya kebenaran Allah, diangkut dengan pemahaman dan deklarasi yang semakin besar, menjadi terlalu cemerlang untuk tempat persembunyian Anda yang nyaman. Ketika kucing berjalan dan bersembunyi tepat, ketika Anda mulai berhenti dengan iman dan menyatakan janji Tuhan tentang keuangan Anda, kesehatan Anda, keluarga Anda, atau apapun area tertentu, itu adalah indikator yang kuat. Dia memberitahu Anda bahwa Tuhan secara aktif mengerjakan situasi yang tepat itu, dan musuh bereaksi terhadap kehadirannya dan kemungkinan kemajuan yang dia bawa. Itulah mengapa memahami bintang di mana bintang menyembunyikan kucing adalah emas, identifikasi medan perang tertentu. Dia memberitahu Anda dengan tepat janji-janji dalam Alkitab yang perlu Anda pertahankan, dalam aspek apa karakter Allah yang Anda butuhkan untuk menopang diri sendiri, dan dalam kemenangan apa yang dicapai oleh Yesus Kristus di kayu salib yang perlu Anda tegakkan. Jika kucing bersembunyi ketika datang ke faktur medis, itu mengungkapkan bahwa kebohongan spesifik terkait dengan penyakit atau kurangnya penyembuhan dan penyediaan di daerah itu. Pameran ini memungkinkan Anda untuk pergi ke Alkitab dan menemukan setiap janji yang telah dibuat Allah tentang penyembuhan, tentang kesehatan ilahi, tentang penyediaan kebutuhan mereka, dan melatih tulisan suci itu sebagai pedang dalam nama Yesus Kristus. Iman Anda bukan lagi harapan umum, itu menjadi rudal terarah yang diarahkan langsung ke posisi musuh yang terbuka. Anda tidak hanya berdoa, Anda berpartisipasi dalam perang spiritual strategis berdasarkan kecerdasan tepat yang disediakan oleh perilaku reaktif musuh. Ingat, musuh tidak melarikan diri karena Anda kuat dalam diri Anda. Dia melarikan diri untuk kuasa dan otoritas yang Dia berikan kepada Anda melalui Yesus Kristus, dan untuk kebenaran firman Allah yang tidak dapat disangkal bahwa Anda menangani dengan iman. Tempat persembunyian bukanlah pertanda bahwa tangisannya tidak efektif atau dia diabaikan. Ini adalah tanda bahwa tangisannya bersama dengan imannya yang tumbuh dan pemahaman tentang kebenaran Allah mencapai tujuan. Musuh bereaksi terhadap tekanan kehadiran Allah yang memanifestasikan Anda. Ini adalah tanda kemenangan yang mendekat, tidak menarik diri. Ketika kucing bersembunyi, itu adalah pengakuan yang tidak disengaja bahwa doa yang terfokus berdasarkan Alkitab dan diarahkan oleh iman menyebabkan ketidaknyamanan dan gangguan dalam rencananya. Validasi yang ada di jalan yang benar dan bahwa Tuhan mengintervensi dalam situasi yang dia menangis. Ini adalah cara musuh mengatakan, ini baik-baik saja.
Pernyataan khusus tentang kebenaran Tuhan di bidang khusus ini berbahaya bagi operasi saya di sini. Saya perlu pensiun dan menjadi kurang terlihat. Karyanya kemudian adalah untuk menekan lebih banyak, bukan tidak dianjurkan oleh kurangnya perubahan eksternal langsung, tetapi untuk didorong oleh reaksi spiritual internal yang ia jelaskan. Penegasan ini memberi makan imannya dan memberdayakannya untuk melanjutkan dengan janji-janji Allah yang dinyatakan dalam Alkitab. Mengetahui bahwa Yesus Kristus telah membuat marah kemenangan ultimada. Mengetahui bahwa Yesus telah membuat Yesus telah berada dalam kemenangan Allah. Penarikan, hilangnya gangguan sementara atau perasaan yang menindas ini bukanlah tanda bahwa situasinya diselesaikan dan harus menghentikan segalanya. Di dalam rumah mereka mencoba menyusup, tidak hanya berhenti dan berharap, tetapi seringkali pensiun sementara untuk menilai kembali atau menemukan cara lain. Kebisingan dalam analogi spiritual ini adalah doa yang kuat, diinformasikan oleh Alkitab, diberdayakan oleh Roh Kudus, dan dilakukan oleh iman kepada otoritas yang diberikan melalui Yesus Kristus untuk pekerjaan tersembunyi Anda, otoritas Yesus Kristus bahwa Anda berdiri dengan iman, kekuatan. Dia telah menemukan titik leverage. Tuhan secara aktif bekerja melalui Anda sekarang, menggunakan iman Anda sebagai saluran untuk kekuatannya. Bukan karena kucing bintang memahami bintang teologi atau sifat pertempuran, sebaliknya, ia secara naluriah bereaksi terhadap perubahan energi, ketidaknyamanan dalam suasana spiritual yang sedang gelisah oleh doanya yang berdoa dalam iman. Ketika Anda mengatakan kebenaran Allah yang ditemukan dalam Alkitab, memohon nama Yesus Kristus, Anda melepaskan frekuensi yang tidak sesuai dengan kegelapan, kekuatan yang bermusuhan bagi Tuhan, tidak dapat tetap dengan nyaman di hadapan cahaya dan kekuatan itu. Hilangnya kucing yang tiba-tiba adalah manifestasi fisik dari realitas spiritual ini, tanda nyata bahwa kata-katanya, didukung oleh otoritas Allah dan imannya kepada Yesus Kristus, memiliki dampak yang terlihat pada kerajaan yang tidak terlihat. Ini bukan hanya anekdot yang indah tentang hewan peliharaan. Ini adalah ilustrasi mendalam tentang bagaimana dunia spiritual berinteraksi dengan fisik. Tuhan terkadang menggunakan dunia alami untuk memberi kita petunjuk, konfirmasi, dan mendorong dalam perjalanan spiritual kita. Kucing itu, dalam hal ini, bertindak sebagai penerima yang sensitif, barometer spiritual di sekitar rumahnya. Reaksinya memvalidasi intuisinya bahwa sesuatu yang tidak terlihat dipertaruhkan dan menegaskan bahwa upayanya dalam doa, dibimbing oleh Alkitab dan berfokus pada Yesus Kristus, tidak sia-sia, mereka efektif, karena Tuhan menghormati iman Anda dan bekerja melalui Anda. Pengetahuan ini harus menghilangkan keraguan dan keraguan, mempromosikannya ke depan dengan keyakinan yang lebih besar. Ini mendorong Anda untuk terus berdoa, untuk terus dengan kuat dalam iman Anda, dan terus menggunakan senjata spiritual yang mereka berikan kepada Anda melalui Yesus Kristus dan dijelaskan dalam Alkitab. Musuh tidak pensiun karena sedikit tidak nyaman, dia pensiun karena kuasa Allah diakses melalui imannya, secara aktif menggusurnya. Reaksi kucing adalah konfirmasi bahwa perpindahan sedang terjadi. Ini adalah sinyal api di malam hari, memberitahu Anda, ya, Anda berada di jalan yang benar. Ya, doamu sedang didengar. Ya, Tuhan sedang bergerak. Selain itu, memahami fenomena ini dapat membantu Anda tetap fokus selama masa doa. Alih-alih mengalihkan perhatian diri mereka dengan keluarnya kucing yang tiba-tiba, ia dapat menafsirkannya sebagai konfirmasi bahwa suhu spiritual meningkat, yang secara langsung terlibat dengan kekuatan yang harus menghadapi kebenaran dan kuasa Allah. Ini adalah panggilan untuk lebih banyak menekan, menyatakan janji-janji Allah dengan iman yang lebih besar, mengetahui bahwa perlawanan yang ia temukan, bahkan dibuktikan dengan reaksi kucing, adalah tanda kemajuan yang akan segera terjadi. Alkitab penuh dengan contoh-contoh tentang bagaimana Allah mengungkapkan dan berinteraksi dengan kemanusiaan dengan cara yang nyata. Ini adalah contoh pribadi dan kontemporer dari prinsip itu di tempat kerja dalam hidupnya sendiri. Pengingat bahwa Allah tidak jauh, tetapi terlibat erat dalam pertempuran rohaninya, yang memberdayakannya melalui Yesus Kristus dan menegaskan imannya dengan cara yang tidak terduga. Sensitivitas kucing hanyalah untuk melakukan yang tak terlihat, menunjukkan bahwa ketika Anda berpartisipasi dalam doa yang berakar pada Alkitab, dalam iman, dan dalam nama Yesus Kristus, Anda berinteraksi dengan kerajaan spiritual yang nyata dan aktif, dan kuasa Allah menetapkan perbedaan. Dan kuasa Allah menandai perbedaan,
Pikirkan itu, hewan memiliki indera kepada mereka yang sering tidak mengerti atau memberikan pujian. Mereka mengumpulkan perubahan atmosfer halus, medan elektromagnetik, bahkan keadaan emosional. Maka, ini tidak berlebihan mengingat bahwa makhluk yang disetel halus juga dapat bereaksi terhadap perubahan dalam atmosfer spiritual, terutama ketika perubahan-perubahan itu secara aktif dihasut oleh doa yang berakar dengan iman yang tulus, memohon otoritas Yesus Kristus dan selaras dengan kehendak Allah sebagaimana diungkapkan dalam Alkitab. Reaksi kucing tidak ajaib, ini hanyalah sensitivitas alami yang menanggapi realitas spiritual yang mempengaruhi melalui hubungannya dengan Tuhan. Ketika Anda berdoa dengan iman melawan roh kecemasan, misalnya, dan Anda merasa bahwa tekanan spiritual meningkat, kucing itu dapat bereaksi terhadap penurunan penindasan yang tiba-tiba. Ini seperti tekanan udara yang berubah sebelum badai, tetapi di kerajaan spiritual, kucing itu merasakan lift tekanan atau berat, atau mungkin dia merasakan kehadiran terbesar dari cahaya Tuhan yang mendorong kegelapan kembali. Sensitivitasnya bertindak sebagai konfirmasi, anggukan kecil untuk ciptaan itu sendiri, menunjukkan bahwa pekerjaan spiritual efektif. Pemahaman ini dapat memperdalam kehidupan doa Anda, mengubah peristiwa yang berpotensi mengganggu kucing melarikan diri atau bertindak gelisah menjadi sinyal. Instead of thinking, out there chat is being weird, you can think something spiritual is happening, let me support me. Change the spiritual environment that surrounds you. Positive, reflecting the resistance that a cold feel when confronting negative forces. Personal with the chat provides a tangible, although subtle illustration of those biblical truths it encourages to persist, knowing that your prayers are not only words that resonate in a vacuum, but powerful agents of change in the spiritual landscape. Menyaksikan bahkan oleh sifat intuitif kucing, jika situasi ini menyiratkan perlawanan kekuatan yang menentang Tuhan, kekuatan-kekuatan itu akan bereaksi. Mereka dapat mencoba mengalihkan perhatiannya, menciptakan kebisingan, menabur keraguan, atau hanya membuat lingkungan merasa bermusuhan. Kucing merasakan perubahan di atmosfer ini, tekanan spiritual yang meningkat, merespons secara fisik bersembunyi, atau menghilangkan dari lingkungan terdekat tempat konflik spiritual ini berkembang. Ini adalah reaksi defensif terhadap lingkungan yang tiba-tiba dimuat secara spiritual dan berpotensi tidak nyaman. Untuk itu, fenomena ini memperkuat pengajaran Alkitab bahwa perjuangan kita tidak melawan daging dan darah, tetapi melawan kekuatan spiritual kejahatan. Efesus 6:12. Ketika Anda berdoa dengan iman yang tulus, terutama ketika Anda menengahi orang lain atau mencari kemajuan, Anda secara aktif berpartisipasi dalam pertempuran ini. Kucing yang menghilang, dalam konteks ini, bukan peristiwa acak, tetapi indikator potensial bahwa doanya kuat dan pada kenyataannya memenuhi oposisi. Ini adalah tanda bahwa kata-katanya tidak hanya jatuh di telinga tuli di kerajaan spiritual, tetapi sebenarnya menyebabkan reaksi. Dia memberitahu Anda bahwa musuh menganggap doa Anda sebagai ancaman terhadap cengkeraman atau pengaruh mereka pada suatu situasi yang membuat mereka bereaksi, dan kucing bereaksi terhadap reaksi mereka. Itulah sebabnya dapat dilihat sebagai tanda perang aktif. Doanya telah menyebabkan respons oposisi spiritual. Pahami ini melalui lensa Alkitab, memberi Anda konteks kekuatan yang ia lakukan dalam doa berasal dari Allah, melalui karya Yesus Kristus yang lengkap. Iman Anda adalah salurannya. Ketika saya berdoa selaras dengan kehendak Tuhan, Anda secara efektif mengerahkan sumber daya ilahi terhadap perlawanan rohani. Perilaku kucing berfungsi sebagai manifestasi fisik secara halus dari dinamika spiritual yang tidak terlihat ini. Ini bisa menjadi konfirmasi yang kuat bahwa perantaraannya memiliki efek, bahkan jika Anda tidak segera melihat hasil lengkap dalam keadaan fisik yang didoakannya. Ini menggarisbawahi realitas medan perang spiritual yang menggambarkan Alkitab dan dampak nyata dari doa yang setia di dalamnya. Pengamatan khusus ini, meskipun mungkin suara aneh dari seseorang yang tidak akrab dengan dinamika kerajaan spiritual, sebenarnya merupakan ilustrasi yang mengharukan tentang apa yang diajarkan Alkitab tentang pertempuran yang tidak terlihat. Ini menekankan bahwa tindakan kita dalam iman, khususnya doa dan syafaat, tidak hanya ada dalam kekosongan, berinteraksi dengan realitas spiritual. Ketika Anda berdoa dengan iman yang tulus, berdasarkan pada kekuatan yang tersedia melalui Yesus Kristus dan menyelaraskan hati Anda dengan kehendak Allah, Anda tidak hanya membisikkan kata-kata di udara,
Anda melibatkan kekuatan dan kerajaan, bermain wilayah yang sering disembunyikan dari indera fisik kita, musuh, yang tujuan utamanya adalah untuk menentang Tuhan dan menghalangi tujuannya. Memahami komitmen ini, dan kadang-kadang persepsi itu dimanifestasikan dapat diamati, bahkan jika tampaknya lebih rendah atau tidak langsung, sebagai hewan peliharaan yang bereaksi. Mengapa musuh repot-repot mengganggu kucing? Nah, perang tidak selalu bertarung dengan gerakan yang hebat dan dramatis. Seringkali, taktik harus adalah yang paling berbahaya, menyebabkan gangguan di sekitar Anda. Ketika Anda mencoba berkonsentrasi pada doa dapat menjadi bentuk gangguan. Ini bisa menjadi upaya untuk mematahkan konsentrasi Anda, membuat Anda merasa gelisah, atau bahkan membuat Anda meragukan keefektifan doa Anda. Jika kucing Anda ketakutan setiap kali Anda berdoa dengan sungguh-sungguh, Anda dapat mulai mengaitkan doa dengan gangguan dan dengan tidak bersahabat menghindari syafaat yang dalam. Ini adalah taktik untuk mencegah iman Anda dan mengganggu hubungan Anda dengan Tuhan. Tetapi memahami hal ini melalui lensa Alkitab mengungkapkannya sebagai serangan, mengkonfirmasi kekuatan yang mereka coba netralkan. Ini menunjukkan bahwa doa Anda yang berakar pada iman dan menawarkan dalam otoritas Yesus Kristus, melakukan kontak dengan wilayah tersembunyi yang ditempati musuh. Wilayah tersembunyi ini tidak harus merupakan lokasi geografis, tetapi bidang pengaruh, area di mana oposisi spiritual beroperasi, mungkin dalam pikiran seseorang, dalam keadaan yang sulit, dalam dinamika keluarga, atau bahkan di atmosfer di suatu tempat. Saat Anda menengahi, Anda membawa cahaya dan kuasa Allah ke daerah-daerah yang gelap atau disengketakan itu. Reaksi musuh, seperti kesedihan kucing, adalah bukti bahwa doanya memiliki efek bintang di bintang wilayah tersembunyi itu. Ini adalah tanda bahwa kekuatan rohani ditantang oleh otoritas yang diperoleh melalui Yesus Kristus ketika berdoa dalam namanya dan menurut prinsip-prinsip yang ditemukan dalam Alkitab. Kemudian, alih-alih melihat reaksi kucing sebagai peristiwa yang aneh dan tidak terkait, melihatnya sebagai konfirmasi, ini seperti ping spiritual yang menunjukkan bahwa sinyalnya doanya yang diberi makan oleh iman telah mencapai tujuannya di kerajaan yang tak terlihat. Ini memperkuat kebenaran bahwa perantaraan itu kuat dan berbahaya bagi rencana musuh. Ini menekankan bahwa perang rohani yang dijelaskan dalam Alkitab adalah nyata, berkelanjutan dan dipengaruhi secara langsung oleh doa-doa kita yang ditawarkan dalam iman kepada Tuhan. Pemahaman ini tidak boleh menyebabkan ketakutan, tetapi pada resolusi yang lebih besar. Jika doa Anda menyebabkan jenis reaksi ini, bayangkan apa yang dapat dicapai oleh syafaat yang terus-menerus, fokus, dan penuh dengan iman. Itu berarti Anda berada di jalan yang benar. Anda melibatkan musuh di mana itu penting, menyentuh tempat-tempat tersembunyi dengan kuasa Allah. Gangguan itu bukan pertanda kegagalan, tetapi penanda komitmen spiritual yang efektif. Ini adalah pengingat bahwa iman mereka aktif dan kekuatan spiritual menyadari upaya mereka. Alkitab meyakinkan kita bahwa melalui Yesus Kristus, kita memiliki kemenangan atas kekuatan-kekuatan ini. Oleh karena itu, reaksi musuh, bahkan melalui sesuatu yang biasa seperti hewan peliharaan, pada akhirnya merupakan pengakuan yang tidak disengaja atas kekuatan yang ia gunakan, bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan rahmat melalui iman. Reaksi yang terlihat dari dunia yang tidak terlihat ini tercermin dalam perilaku kucing, berfungsi sebagai konfirmasi yang penasaran namun meyakinkan bahwa perantaraannya mencapai wilayah tersembunyi di mana pertempuran sejati untuk kehidupan dan keadaan sering terjadi. Ini memberitahu Anda bahwa kerajaan Allah bergerak melalui doa-doa Anda, menantang kegelapan yang berupaya menjaga wilayah-wilayah itu tertahan. Pemahaman ini mengubah segalanya. Ini mengubah perilaku hewan sederhana menjadi indikator spiritual yang kuat. Mengubah perilaku hewan sederhana menjadi indikator spiritual yang kuat. Respons taktis dari dunia yang tidak terlihat. Sekarang, orang yang dipilih yang mengabaikan indikator jenis ini, yang memerintah mereka hanya sebagai kebetulan atau kejahatan hewan, berisiko kehilangan kecerdasan penting dari pertempuran. Bukan hanya kucing yang bertindak aneh, ini adalah tentang mengenali bahwa kerajaan spiritual menyeberang dengan fisikawan dan musuh. Merasakan tekanan dari syafaat Anda yang penuh dengan iman, bereaksi. Mengabaikan tanda-tanda ini, seperti berada di medan perang dan tidak menyadari tanda-tanda asap atau ketenangan yang tidak biasa, tanda-tanda bahwa sesuatu sedang terjadi yang harus diatasi,
Alkitab jelas bahwa kita berada dalam perang rohani. Efesus memberitahu kami bahwa kami tidak berjuang melawan daging dan darah. Reaksi-reaksi ini, apakah halus atau terbuka, adalah manifestasi dari konflik tak terlihat yang tumpah di dunia yang terlihat. Musuh tidak akan selalu mengumumkan kehadirannya dengan guntur dan sinar. Lebih sering, gunakan gangguan, atau upaya halus untuk menciptakan kebingungan dan ketakutan. Jika hidup Anda dalam doa yang terfokus, didorong oleh iman dan diarahkan kepada Tuhan, menyebabkan gangguan pada kerajaan spiritual, itu adalah konfirmasi bahwa ia memiliki dampak. Musuh bereaksi bintang karena bintang Anda mencapai tujuan. Mungkin satu yang telah Anda doakan dengan intens, membawa kuasa Yesus Kristus untuk memiliki situasi tawanan, tidak memperhitungkan tanda-tanda ini adalah kehilangan kesempatan untuk visi strategis. Seolah-olah musuh secara tidak sengaja mengungkapkan posisinya atau ketidaknyamanannya, dan ketika mengabaikannya, ia tidak dapat menekan keuntungannya atau memahami di mana perlawanan lebih kuat. Ada kemungkinan bahwa dia berdoa dengan kuat pada orang atau situasi tertentu, dan hambatan yang tidak biasa muncul. Hubungan menjadi tegang tanpa alasan yang jelas, atau bahkan, seperti dalam contoh sebelumnya, suasana di rumahnya tampak terganggu. Tercermin melalui sesuatu seperti kecemasan hewan peliharaan. Ini bukan kejadian acak. Mereka sering merupakan respons langsung terhadap tekanan spiritual yang diterapkan melalui kepatuhan mereka dan iman yang tak tergoyahkan. Orang yang dipilih harus mengembangkan kebijaksanaan spiritual, hadiah dari Tuhan, untuk melihat melampaui penjelasan alami dan memahami realitas spiritual. Penegasan ini disempurnakan dengan membenamkan diri dalam Alkitab dan mempertahankan persekutuan yang erat dengan Tuhan. Ketika Anda mengabaikan tanda-tanda ini, Anda pada dasarnya membutakan diri pada gerakan reaksi musuh. Itu dapat terus berdoa, tetapi tanpa kecerdasan spesifik yang diberikan oleh reaksi-reaksi ini, doa-doa mereka dapat menjadi kurang spesifik, kurang efektif, atau bahkan dapat berkecil hati, berpikir bahwa tidak ada yang terjadi. Padahal sebenarnya, doa-doa mereka menyebabkan kegemparan sedemikian rupa, sehingga musuh secara aktif berusaha mengganggu kedamaiannya atau mengalihkan perhatiannya. Ingat, musuh membenci iman Anda. Dia membenci kuasa Allah yang dimanifestasikan melalui doa-doanya dalam nama Yesus Kristus. Ketika Anda berdoa sesuai dengan kehendak Allah, berdiri di atas janji-janji dalam Alkitab, Anda mengaktifkan kekuatan rohani yang membongkar kekuatan reaksi musuh. Bahkan perilaku aneh kucing adalah kesaksian tentang efektivitas komitmen spiritual itu. Ini adalah tanda bahwa doanya tidak mengenai udara kosong, tetapi mempengaruhi kerajaan kegelapan. Mengabaikan sinyal itu berarti bahwa ia tidak mengenali dampak yang dimilikinya, dan oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa ia tidak bertahan hanya ketika ketekunan diperlukan lebih banyak. Ini mungkin berpikir bahwa itu kehilangan tanah, atau bahwa doanya tidak efektif karena gangguan. Padahal pada kenyataannya, gangguan adalah bukti bahwa itu mendapatkan tanah. Pertempuran tidak hilang, tetapi kelihatannya, atau lebih buruk lagi, itu bisa membuat kesalahan taktis secara tidak sengaja dengan tidak mengenali tanda-tanda. Jika Anda tidak melihat bahwa peningkatan oposisi atau peristiwa aneh adalah reaksi terhadap upaya spiritual Anda, itu dapat kembali mengalihkan perhatian atau mencegah secara efektif mengakui medan yang sudah mulai diambil. Inilah yang diinginkan musuh. Dia ingin Anda tidak mengetahui dinamika spiritual yang dipertaruhkan, dengan harapan Anda mengaitkan segalanya dengan tujuan alami dan kehilangan kebenaran penting bahwa iman Anda kepada Yesus Kristus dilakukan melalui doa dan berdasarkan Alkitab, secara aktif melibatkan dunia yang tidak terlihat. Membedakan tanda-tanda ini bukan tentang menjadi paranoid, ini tentang sadar strategis, ini tentang melihat dengan mata rohani apa yang Tuhan bisa ungkapkan tentang sifat pertempuran di mana Anda berada. Mengingat apa yang telah kita bahas tentang sinyal spiritual yang cerdas, apakah Anda benar-benar siap untuk melihat reaksi musuh bukan sebagai kemunduran, tetapi konfirmasi bahwa iman Anda yang berakar pada Alkitab dan Alkitab oleh Yesus Kristus, apakah mengocok fondasi kerajaan kegelapan? Jika Anda masuk ke saluran ini saat ini, aktifkan pemberitahuan tersebut sehingga video berikutnya tidak hilang, di mana kita membenamkan diri lebih dalam strategi spiritual dan melanjutkan perjalanan ini untuk menjadi prajurit yang melihat dengan pandangan ilahi. Sampai berikutnya,
berjalanlah berkuasa. Jos.